Ya mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa menggunakan cotton bud itu sangat berbahaya untuk telinga kita. Lantas bagaimana cara membersihkan telinga yang tepat? Langsung saja kita bertanya kepada Dr. Elizabeth Arta Uli Sirait, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah, kepala leher. Selamat siang Dr. Elizabeth. Selamat siang, Mbak. Baik, dokter, tadi sudah diinformasikan bahwa cotton bud ini berbahaya buat telinga. Tapi kenapa sampai sekarang ini masyarakat masih mayoritas menggunakan cotton bud? Mungkin karena banyak dijual ya, diperjualbelikan ya. Mm-mm. Tapi sebenarnya kalau kita lihat telinga ini, liang telinga kita itu seperti corong, seperti pipa. Jadi kalau misalnya kita membersihkan cotton bud, ya yang ada malah tambah masuk ke dalam. Hanya sebagian saja yang ketarik keluar. Lebih banyak yang masuk daripada yang ketarik. Nah, gerakan mengorek-ngorek telinga juga dengan cotton bud itu akan menimbulkan peradangan pada kulit liang telinga. Karena kulit liang telinga kita ini tipis. Jadi kalau digerakkan gesekan terus-menerus, malah menimbulkan infeksi seperti kejadian di video tadi. Gitu. Kadang masyarakat itu kan kalau membersihkan telinga karena gatel, jadi ada yang sangat semangat membersihkan itu sehingga terkena gendang telinga. Bahaya buruknya apa sih dok kalau sampai kena gendang telinga? Tadi seperti yang saya jelaskan, ini kulit liang telinga kita tipis, infeksi bengkak, ujung liang telinga kita itu adalah gendang telinga. Jadi kalau misalnya mengorek terlalu dalam, kita umpamakan ini cotton bud, kita ngoreknya terlalu dalam, bisa trauma ke dalam. Bisa trauma ke dalam mengenai gendang telinga. Kalau gendang telinga infeksi, tentu akan membahayakan. Bisa tuli permanen gitu ya dok? Iya. Oke, lantas dokter, Kalau adakah alat khusus gitu dok yang direkomendasikan oleh pihak kedokteran untuk membersihkan telinga? Nah, sebenarnya kotoran telinga kita itu mempunyai fungsi. Dia itu merupakan hasil dari kelenjar yang berupa minyak, itu mempunyai fungsi untuk proteksi. Jadi benda asing dari luar tidak bisa langsung masuk ke dalam. Ada binatang juga tidak bisa langsung masuk ke dalam. Jadi tidak perlu dibersihkan. Dan mekanisme membersihkan kuping itu dia punya mekanisme sendiri, self cleansing. Jadi kuping kita ini akan mengeluarkan kotorannya sendiri. Oke, Seperti itu. jadi kalau gatel gitu mending dibiarkan aja gitu ya dok ya? Biarkan. Tapi kalau misalnya gatalnya berlanjut, kemungkinan ada radang, iritasi, trauma, itu perlu kita periksakan. Oke, kalau kita sedang mandi, kira-kira bagian telinga mana yang harus diperhatikan untuk dibersihkan dengan air mungkin dok, dengan pelan-pelan? Waktu kita mandi mungkin ada sebagian yang masuk sedikit airnya. Nah, jadi yang perlu kita bersihkan itu liang telinga, ini posisi ini, dan membersihkan pakai tangan mungkin nggak akan masuk ke dalam. Jadi bagian luarnya saja. Pakai tisu atau kain atau handuk. Itu saja. Pakai air biasa aja ya, nggak usah heboh pakai sabun gitu ya dok ya? Nggak perlu karena ada mekanisme self cleansing tadi. Semakin Kotoran telinga. iritasi. Iya. Lantas rentang waktu membersihkan telinga yang ideal ini setiap hari atau ada dikasih jeda waktu dok? Nah, kotoran telinga kita itu juga ada berbeda-beda ya setiap orang. Kadang ada yang kotorannya menumpuk, ada yang mungkin menggunakan alat bantu dengar, alat headset, earphone, yang bikin kotoran tambah masuk atau susah keluar. Itu kita biasanya bersihkan selama setiap 3 bulan, 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau misalnya dalam keadaan normal tidak perlu dibersihkan, tidak ada jangka waktu tertentu. Oke, nah dokter, selain membersihkan cotton bud yang berbahaya, apa saja kegiatan masyarakat mungkin yang dilakukan sehari-hari yang bisa berbahaya bagi telinga kita dok? Memasukkan apapun ke dalam liang telinga itu tidak benar. Ya, karena yang tempatnya yang kecil, ukuran yang kecil juga itu membahayakan. Terus menjaga dari suara bising itu juga penting untuk kesehatan telinga kita. Jadi kalau mendengarkan headset jangan terlalu kenceng musiknya gitu ya dok ya? Jangan terlalu sering juga. Jangan terlalu sering juga. Oke dokter, ada pesan untuk masyarakat agar bisa lebih bersih dan sehat dalam menjaga kondisi telinga? Silakan dokter.
Nah, kotoran telinga kita itu bisa keluar sendiri, jadi tidak perlu dibersihkan, hanya bersihkan bagian luarnya saja. Dan jaga kalau misalnya kita harus memakai alat yang seperti alat bantu dengar, headset, itu perlu alatnya juga harus dibersihkan dan perlu pemeriksaan rutin setiap 3-6 bulan sekali. Oke, baik. Semoga ini juga bisa dimengerti masyarakat ya, agar tidak menggunakan kat tempat untuk membersihkan telinga lagi. Terima kasih Dokter Elizabeth, cukup tercerahkan selama ini karena terlalu terbiasa ini menggunakan cotton bud. Terima kasih dokter sudah berbincang bersama kami di iNews Siang.